pengembangan cinta kasih. Kita berharap dalam cinta kasih semua bersaudara. Itu tema dari Waisak di tahun 2022. Bapak Ibu Sobat Muda, cinta kasih bukan sekedar hanya memberikan bunga kepada kekasih, bunga kepada ibu, bunga kepada orang-orang yang kita sukai. Bukan sekedar itu. Bukan setipis itu cinta kasih. Cinta kasih yang universal atau maitri atau meta adalah cinta kasih yang mengharapkan semua makhluk berbahagia tanpa kecuali. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita biasa membacakan syair-syair Parita Dampada, syair-syair Karania Metasuta, akhirnya akan tercermin, akan tersikap dari pantulan-pantulan cahaya wajah kita. Kenapa? Karena pantulannya penuh dengan sifat-sifat baik, cinta kasih kepada semua. Oleh karenanya, mulailah dari kita. Ketika membacakan parita-parita, ketika membacakan syair-syair Dhammapada, pahami arti dan maknanya. Lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Kita diharapkan rendah hati, puas, mudah dibantu dengan sedikit kewajiban. Itulah. Kita coba bersikap rendah hati. Semua sifat-sifat yang ada dalam syair-syair Karania Metasuta adalah syair cinta kasih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengharapkan orang lain celaka, tidak berbuat kesalahan walaupun ringan. Itulah Bapak Ibu Sobat Muda. Cinta kasih luas, begitu luas, hingga kita mau menerapkan atau tidak. Ingat, bumi kita akan damai, bumi kita ini akan sejahtera ketika semua penghuninya penuh dengan sifat cinta kasih. Contoh yang paling gampang, ketika kita Bapak Ibu mengendarai sebuah kendaraan atau mungkin menumpang di dalam kendaraan umum, bila kita tebarkan cinta kasih, maka orang-orang di sekitar kita akan merasa bahagia dengan kehadiran kita. Kenapa? Orangnya lemah lembut, rendah hati, mudah dibantu loh. Kamu nih bagaimana sih membantu menolong begitu? Jangan. Kalau orang sudah membantu menolong, ya walaupun belum sempurna, terimalah sebagai sebuah kewajaran. Oke. Penerapan cinta kasih akhirnya mengajarkan kita bahwa kita harus menolong setiap orang. Kenapa? Karena semua makhluk pernah menjadi bagian kehidupan kita. Tepatkanlah ya. Ingat, kenapa kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia? Apakah mereka pasti bahagia? Ya, dengan mengkondisikan itu kita menciptakan benih-benih dalam batin kita untuk mengharapkan kebahagiaan orang lain. Itulah, makanya kita mulai dari diri sendiri. Bagaimana ketika kita juga mau tidur? Bapak Ibu Sobat Muda, sebelum tidur kita manfaatkan mengembangkan pikiran pada sifat-sifat cinta kasih. Semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari kesukaran, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan dalam diri saya sambil tersenyum. Semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari kebencian. Senyum, meditasi kok, jangan gelisah, tenangkan. Akhirnya kita panjatkan kepada semua. Akhirnya kita pasti ditanya, apa manfaat mengembangkan sifat cinta kasih? Yang pertama, orang yang penuh dengan cinta kasih akan tidur dengan nyenyak.
plong, tanpa beban, tanpa pikiran-pikiran kebencian. Karena apa? Karena pikirannya penuh cinta kasih. Kemudian bangun tidur pasti segar dong, ya segar ya. Lalu dia akan disenangi orang lain. Orang lain akan suka pada dia. Karena apa? Karena dia senang mengembangkan cinta kasih. Bahkan dia pun disenangi oleh makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Yang pasti para dewa pun akan melindunginya. Orang yang penuh cinta kasih akan mudah memusatkan pikiran. Dan yang pasti orang yang penuh meta batinnya tenang. Inilah manfaat dari pengembangan meta. Semoga Bapak Ibu Sobat Muda kita bisa mengambil manfaat dari pengembangan meta ini. Terima kasih, salam bahagia.